Dulu, aku itu sempat membahas perbedaan antara True Magic dengan Magecraft. Bagi kalian yang belum nonton, bisa nonton lebih dulu kontennya biar bisa nangkep konteks cerita di konten kali ini. Secara singkat, perbedaan True Magic dan Magecraft ada pada pengetahuan dan fenomena yang terjadi atau misteri. Magecraft sangat bergantung dengan pengetahuan. Magecraft memiliki batasan yang dimana mereka tidak bisa membuat atau menciptakan fenomena baru. Mereka cuma bisa membuat ulang fenomena atau misteri yang sudah ada. Sedangkan True Magic sangat bertentangan dengan pengetahuan dan hukum alam, seperti teleportasi, time travel, pengawasan dan keterlibatan dengan dunia paralel. Benar-benar sebuah keajaiban yang tidak tersentuh akal dan ilmu manusia. Karena semakin majunya zaman dan berkembangnya ilmu pengetahuan menyebabkan misteri melemah, hingga akhirnya menyisakan 5 True Magic di zaman modern yang diketahui. Satu penggunanya diperkirakan meninggal atau menghilang, dua tidak diketahui keberadaannya, dan dua lagi diketahui. Sebelum kita lanjut, aku sedikit koreksi kontenku sebelumnya yang tentang True Magic dan Magecraft. Ada kemungkinan semua True Magic bisa diwariskan dengan cara mengikuti metode pendahulu mereka yang sudah meninggal, seperti yang dilakukan oleh keluarga Ashburn yang ingin memulihkan Third Magic Heavensfield. Nah, jadi kali ini aku mau menceritakan siapa saja pengguna True Magic dan seperti apa kekuatannya. Ayo Dewi. Oke, aku mulai dari First Magic. Magic yang dipresentasikan dengan ledakan Big Bang. Namun domain atau authority dari First Magic masih belum diketahui secara jelas. Cuma dikatakan berhubungan dengan penciptaan. Pengguna dari First Magic yaitu Yumina telah lama meninggal. Perkiraannya itu telah lama meninggal. Walaupun begitu, hasil dari penyelidikan dan penelitian Aoko Aozaki, Yumina itu meninggal namun tidak meninggalkan jejak apapun. Itulah kenapa perkiraan meninggal ini masih diragukan. Aoko berpendapat kalau Yumina telah mencapai keadaan yang dimana sudah tidak lagi memerlukan tubuh fisik dan juga tidak bisa dibun-bun. Kenapa Aoko Aozaki berkesimpulan seperti itu? Karena First Magic adalah salah satu dari 2 True Magic yang bisa diwariskan bersama Vape Magic tanpa perlu harus mempelajari metodenya. Nah, karena sampai sekarang itu pewaris dari First Magic masih belum ada 2 kemungkinan yang menyebabkan masalah ini. Yang pertama, seperti yang dibilang Aoko, kalau Yumina masih hidup namun sudah di tahap dia tidak memerlukan tubuh fisik. Karena Yumina masih hidup walaupun tanpa tubuh fisik, First Magic tidak bisa diwariskan. Dan kemungkinan kedua, masih belum ada yang bisa mewarisinya. Karena keadaan dari Yumina, First Magic juga dikaitkan dengan denial nothingness, menyangkal ketiadaan atau menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Yumina sendiri memiliki keturunan yang bertahan sampai zaman modern, yaitu keluarga Mainster. Magecraft mereka, Chloe Kickshaw Yumina, adalah Magecraft berdasarkan prinsip First Magic. Magecraft unik yang bisa mengabaikan perbedaan antara Magecraft dan True Magic. Alice Konji, keturunan langsung dari Yumina, adalah yang paling diharapkan semua orang menjadi Yumina berikutnya atau yang mewarisi Yumina. Bahkan ketika Alice menggunakan Grade 3 Wandersnatch, suara Alice akan berubah. Ini seperti keberadaan Yumina merasuki dan menggunakan tubuh Alice. Berikutnya, Second Magic yang memiliki authority akan dunia paralel, disebut juga dengan Kaleidoskop. True Magic yang digunakan Kischer Gelrex Swinorg. Second Magic dapat melakukan pengoperasian dunia paralel, dari mengamati, berpindah antar garis waktu, mengambil energi dari garis waktu yang berbeda, dan mungkin juga bisa melakukan time travel. Tapi berbeda dengan time travel Fifth Magic, time travel Second Magic dilakukan dengan cara berpindah timeline, bisa ke timeline yang memiliki waktu berbeda. Selain itu, Second Magic bisa dibilang True Magic yang mengerikan. Jika ikut campur, Zelrex bisa menentukan mana timeline yang kemungkinannya menjadi nyata dan mana timeline yang akan terhapus. Seperti yang dijelaskan di dalam dialog Fate Strange Fact episode 0, dikatakan jika Zelrex ikut campur dengan salah satu timeline, maka timeline itu akan menjadi nyata.
Maksud menjadi nyata di sini adalah timeline itu akan menjadi satu-satunya kemungkinan yang terjadi dan timeline yang berisi kemungkinan-kemungkinan berbeda akan terhapus. Bisa dibilang timelinenya hanya akan menjadi satu jalur yang seharusnya banyak cabang. Dengan Second Magic, Jailrage juga bisa mengamati segala kemungkinan yang terjadi pada dunia. Apakah ada kemungkinan menuju akhir dunia atau menuju kemakmuran? Di Fate Strange Fact, Jailrage melihat ada kemungkinan kalau ORT atau laba-laba Sunda akan bangkit lebih dini di timeline Fate Strange Fact. Itulah kenapa dia mencoba mengirim utusan pada timeline Fate Strange Fact untuk mencegah kemunculan laba-laba Sunda. Jailrage memiliki murid Tohsakarin, yaitu Maebini ya kan. Setelah Holy Grail War berakhir, Rin pergi ke Clock Tower London dan akhirnya di sana diangkat menjadi murid Jailrage. Setelah Jailrage melihat Rin membawa Jewel Sword. Dulu Nagato Tosaka pernah bertemu dengan Jailrage ketika ingin membuat Holy Grail War. Jailrage memberikan desain Jewel Sword pada Nagato karena rasa ketertarikan pada kepribadiannya. Jailrage sendiri ketika memberikan desain Jewel Sword tidak memiliki harapan besar pada Nagato dan keturunannya akan bisa membuatnya. Karena dibandingkan Ainsburn dan Makiri, Nagato adalah yang paling tidak berbakat di antara ketiganya. Namun ekspektasi Jailrage dipatahkan. Cuma perlu 6 generasi. Jailrage dikejutkan dengan kedatangan Rin yang berhasil membuat Jewel Sword walaupun dengan bantuan Shiro. Setelah Rin diangkat menjadi murid Jailrage, Jailrage mengajarkan hal-hal yang tidak pernah ia ajarkan pada siapapun sebelumnya. Karena melihat Rin sangat berbakat. Walaupun begitu, Rin tidak menerima pengajaran tentang Second Magic. Mungkin karena saat ini posisi pengguna Second Magic masih hidup, ya si Jailrage itu sendiri. Tapi tetap masih ada kemungkinan Rin di masa depan akan bisa menggunakan True Magic. Entah dia akan mewarisi Second Magic atau menciptakan metode baru untuk mencapai Akasa dan memperoleh True Magic baru. Selanjutnya, Third Magic, True Magic yang telah hilang dan ingin dibangkitkan kembali oleh keluarga Ainsburn. Domain dari Third Magic adalah authority atas materialisasi jiwa, sebuah True Magic yang mampu membuat seseorang menjadi abadi. Ini bukan keabadian abal-abal seperti yang dilakukan oleh Zoken. Walaupun Zoken bisa hidup panjang dengan cara memindahkan jiwanya ke tubuh baru, tapi metode ini memiliki resiko yang sangat besar. Perlahan jiwanya semakin busuk setiap berganti tubuh. Jiwa manusia sendiri berisi ingatan, pikiran, dan sirkuit sihir, dan tubuh fisik bertindak sebagai jangkar agar jiwa manusia tetap berada di bumi. Jika tubuh fisik hancur, jiwa akan tersebar dan akhirnya terserap ke Akasa. Nah, Third Magic dapat mengatasi hal tersebut. Heaven's Feel atau Third Magic mampu mematerialisasikan jiwa dan menghentikan penyebaran jiwa yang akan terserap ke Akasa. Bukan cuma itu, setelah materialisasi, jiwanya akan mencapai bentuk keberadaan yang lebih tinggi daripada jiwa yang tertanam di tubuh fisik. Menjadi makhluk makhluk mental yang tidak memiliki tubuh fisik, namun bisa berinteraksi dengan dunia fisik dan bisa memperoleh energi dengan menggunakan jiwanya sendiri sebagai sumber. Karena jiwanya abadi berkat materialisasi Third Magic, bisa dibilang energi yang dihasilkan dari jiwa tidak akan ada habis-habisnya. Penemu Third Magic sendiri tidak diketahui namanya, dan dia telah menghilang atau mungkin telah meninggal 1000 tahun yang lalu. Yang pasti keberadaannya tidak jelas. Rahasia Third Magic menghilang bersamaan dengan penemunya ketika malam terakhir Age of Gods. Murid dari penemu Third Magic tidak diwarisi metode penggunaan Third Magic. Mereka tidak bisa meniru Third Magic dari guru mereka yang telah menghilang. Pada akhirnya mereka membuat pabrik yang dapat menciptakan homunculus. Homunculus yang menyerupai guru mereka dengan harapan bisa mengembalikan Third Magic. Terlahirlah homunculus Ainsburn. Setelah 900 tahun lamanya membuat homunculus, Justiaze Liesrich von Ainsburn adalah yang paling mirip dengan magician penemu Third Magic. Pencarian tersebut dilanjutkan oleh Ainsburn sampai akhirnya mereka menciptakan Holy Grail War untuk mengembalikan Third Magic. Saravan sendiri adalah salah satu penerapan yang meniru Third Magic, menyalin jiwa heroic spirit dari Throne of Heroes dan mewujudkan jiwanya ke dunia fisik menggunakan tubuh yang terbuat dari energi magis. Tubuh Servan tidak memerlukan makan dan minum, tapi masih bisa berinteraksi dengan dunia fisik. Namun karena ini cuma tiruan,
Agar servan bisa bertahan di bumi, mereka memerlukan energi dari master mereka untuk menjadi jangkar. Contoh lainnya adalah Emiya Shiro setelah true ending Heaven's Feel. Shiro berhasil selamat setelah ledakan Greater Grail berkat Ilia yang menggunakan Third Magic untuk menjaga jiwa Shiro agar tidak menyebar dan terserap ke Akasha. Namun Third Magic yang digunakan Ilia tidak sempurna. Third Magic-nya cuma bisa menjaga jiwa Shiro tetap di bumi, tidak membuat Shiro menjadi keberadaan yang lebih tinggi dan memiliki energi tak terbatas. Untuk membuat Shiro bisa kembali memiliki wujud manusia biasa, Rin dan Sakura memasukkan jiwa Shiro ke tubuh boneka. Dan bukan boneka sembarangan, melainkan boneka buatan Touko Aozaki. Boneka yang bisa beradaptasi dengan jiwa yang dimasukkan ke dalamnya. Setelah bonekanya dimasukkan jiwa Shiro, penampilan bonekanya berubah seperti tubuh Shiro. Seperti tubuh manusia pada umumnya, bisa makan, tidur, dan menua. Dan mungkin bisa skidi papap ya kan, kasihan juga Sakura kalau nggak bisa Shironya. Tapi karena sirkuit sihir Shiro sudah rusak karena efek berlebihan menggunakan projection magecraft, dan Third Magic Ilia juga tidak sempurna, membuat Shiro memerlukan pasokan energi dari luar untuk menjaga jiwanya tetap terikat dengan tubuh boneka. Disinilah peran Sakura yang memiliki energi magis melimpah ruah karena telah terhubung dengan Akasha. True Magic berikutnya, Fourth Magic. Segala hal tentang True Magic ini tidak diketahui, dari namanya, domain atau authority, dan siapa penggunanya. Sama seperti pengguna Third Magic, pengguna Fourth Magic juga telah menghilang. Namun masih dianggap magus modern bahwa dia masih hidup. Fourth Magic cuma digambarkan dengan black hole. Asumsiku Fourth Magic berhubungan dengan penghapusan, sama seperti black hole yang menghisap segala sesuatu yang masuk ke dalamnya. Walaupun pengguna Fourth Magic sampai sekarang tidak diketahui oleh siapapun, namun ada yang percaya kalau itu ada. Kemungkinannya pengguna Fourth Magic menghapus keberadaannya sendiri dari dunia. Tidak seperti Yumina yang masih diingat, penghapusan akibat Fourth Magic dilakukan seperti kembali ke ketiadaan. Mungkin saja domain dan authority dari Fourth Magic berkaitan dengan penghapusan konsep. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang percaya kalau pengguna Fourth Magic ada? Nah, inilah kenapa aku sebut penghapusan konsep. Konsepnya udah hilang, tapi rasa bekas konsep itu masih ada walaupun orang-orang tidak mengingat dan mengetahuinya. Aku contohin dari scene anime Grimgar kali ya. Ketika mereka berbicara satu sama lain, kadang ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka, tapi mereka tidak tahu apa arti atau maksud dari kata tersebut. Mereka merasa mengetahui kata tersebut, tapi mereka sendiri tidak memiliki ingatan tentang apa itu. ゲームじゃないんだ。ゲーム？マナト、ゲームってどういう？わからない。でも今俺がそう言ったんだよな。その時はそう思ったんだけど。ゲーム？ Mungkin begitulah analoginya, ya sama seperti black hole sendiri. Black hole itu ada, tapi tidak kelihatan. Keberadaan black hole cuma bisa diketahui melalui efek gravitasi yang sangat besar terhadap area di sekitarnya, yang membuat objek di sekitar black hole akan tertarik ke dalam black hole. Oke, terakhir Fifth Magic atau dikenal dengan nama Blue Magic. True Magic yang diwarisi oleh Aoko Aozaki dari kakeknya. Blue Magic memiliki domain dan authority waktu, membuat penggunanya bisa melakukan time travel. Namun menurut Touko Aozaki, Fifth Magic bukan cuma sekedar time travel, karena time travel juga bisa dilakukan Second Magic. Dan ternyata tebakan Touko itu benar, Blue Magic itu bisa mengendalikan waktu dan entropi. Dan menurut Alice, Blue Magic seperti menipu waktu dan dunia. Kenapa Alice beranggapan seperti itu? Karena ketika seseorang mencoba untuk mengubah masa lalu dan masa depan secara permanen, Counter Force sebagai penjaga tatanan dunia akan melakukan koreksi untuk memperbaiki apa yang telah diubah. Nah, Blue Magic bisa mengabaikan koreksi dari Counter Force dengan cara memindahkan, bukan mengubah. Ya, Blue Magic bisa melakukan pemindahan waktu baik itu dari masa lalu atau masa depan ke masa sekarang. Contohnya seperti Aoko yang ingin mencegah kematian Sojuro Shizuki. Aoko mencegah kematian Sojuro dengan cara mengambil waktu di masa lalu di mana Sojuro masih hidup dan menimpanya ke masa sekarang. Sedangkan masa di mana Sojuro mati dipindahkan Aoko jauh ke masa depan. Ya bisa dibilang timpa menimpa lah.
Jadinya pada masa sekarang Sujuro masih hidup. Namun Counterforce juga akan tetap menganggap kematian Sujuro tetap terjadi, tapi dengan jadwal dan waktu yang berbeda. Metode ini tidak sepenuhnya menghilangkan takdir kematian dari Sujuro, cuma memindahkan waktunya. Itulah kenapa Alice bilang seperti menipu waktu dan dunia. Sama seperti Second Magic, penggunaan Blue Magic juga memiliki dampak yang mengerikan pada dunia. VIP Magic atau Blue Magic memiliki dampak atau beban yang dihasilkan dari penggunaannya. Sebelumnya aku sempat bilang kalau Aoko itu mengendalikan waktu dan juga entropi. Entropi ini apa? Secara ilmiah, entropi adalah tingkat ketidakteraturan dan penyebaran energi dalam suatu sistem. Nah, ketika Aoko menggunakan Blue Magic untuk memanipulasi waktu, Aoko akan menghasilkan energi panas yang sangat luar biasa. Energi panas ini tidak bisa dihilangkan dan dimusnahkan oleh Aoko. Satu-satunya cara yang bisa ia lakukan adalah mengirimnya ke ujung waktu. Inilah yang membuat Blue Magic dianggap mengerikan oleh Toko. Toko mengatakan Aoko tidaklah menyelamatkan dunia, namun dia mempercepat kiamat dunia. Kenapa Toko mengatakan hal seperti itu? Entropi alam semesta terus meningkat secara alami walaupun tanpa adanya penggunaan Blue Magic. Menurut hukum kedua termodinamika, ke hukum gak tuh? Hukum kedua termodinamika tentang kenaikan entropi, jika alam semesta adalah sebuah sistem tertutup, ketika entropi sudah mencapai puncaknya, maka energi dalam sistem alam semesta akan menjadi keseimbangan termal. Seimbang di sini bukanlah hal yang baik, karena ketika energi menjadi seimbang, maka tidak ada lagi energi yang bisa diubah. Tidak ada energi yang digunakan untuk melakukan usaha. Kita ingat kembali hukum pertama termodinamika. Energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa diubah. Ketika energi dalam alam semesta sudah tidak ada lagi yang bisa diubah karena seimbang, maka alam semesta akan mengalami heat death, kematian panas. Contohnya itu seperti baterai. Kita tahu baterai itu memiliki plus dan minus. Plus memiliki tegangan lebih tinggi dan minus lebih rendah. Energi mengalir dari tinggi ke rendah agar energi bisa berubah menjadi energi gerak misalnya. Nah, ketika baterai ini digunakan, tegangan dalam kutub positif akan turun sampai akhirnya tegangannya akan sama rata dengan tegangan negatif. Artinya kutub positif dengan kutub negatif memiliki tegangan yang seimbang, sama rata. Dalam kondisi seimbang, energi listrik tidak akan bisa mengalir, yang artinya baterainya udah dianggap mati. Kalau energi di alam semesta sudah seimbang, tidak ada yang lebih panas atau lebih dingin, maka aliran energi dalam semesta akan terhenti, yang artinya itu kiamat. Nah, karena Blue Magic Aoko menghasilkan panas luar biasa besar, yang dimana ini bisa menaikkan entropi alam semesta, akibatnya kenaikan entropi menjadi semakin cepat, sehingga akhir zaman bisa terjadi lebih awal dari seharusnya, demi keajaiban masa sekarang. Itu kalau alam semesta adalah sistem tertutup. Ini prinsip yang mirip yang digunakan oleh Getia untuk mencapai tujuannya kembali ke awal pembentukan dunia. Tapi aku akan bahas itu lain kali karena akan terlalu panjang kalau aku bahas di sini juga. Oke, mungkin itu aja kali ya tentang 5 true magic yang masih tersisa dan diketahui pada zaman modern. Dulu pada zaman dewa, Age of Gods, true magic adalah sesuatu yang biasa-biasa aja. Namun seiring berjalannya waktu, true magic banyak yang menghilang. Bukan dalam artian lenyap total, melainkan terdegradasi menjadi magecraft. Sebuah keajaiban akan tetap menjadi true magic selama ia tidak bisa dijelaskan atau dicapai oleh akal sehat dan teknologi manusia. Begitu teori true magic ditemukan dan bisa direplikasi secara masif bahkan melalui teknologi, statusnya turun menjadi magecraft dan kekuatannya melemah drastis karena misterinya telah terbagi-bagi. Hal yang sama berlaku pada magecraft. Ketika sebuah teknik sihir sudah bisa dijelaskan sepenuhnya oleh ilmu pengetahuan modern dan bisa direplikasi menggunakan teknologi, magecraft tersebut kehilangan sifat ajaibnya. Di mata dunia ia bukan lagi keajaiban, melainkan sekedar fenomena sains.
Pada titik inilah kekuatan Maxcraft tersebut akan melemah atau bahkan menghilang sepenuhnya karena ia tidak lagi memiliki tempat dalam logika dunia yang baru. Ini bisa menjadi kemungkinan kenapa Fresh Magic menghilang. Mungkin saja Fresh Magic tentang menciptakan sesuatu dari ketiadaan sudah bisa dijabarkan dengan ilmu pengetahuan karena manusia zaman modern sudah bisa memanipulasi atom dan molekul sehingga manusia pada akhirnya juga bisa membuat sesuatu dari ketiadaan tanpa Fresh Magic walaupun bukan benar-benar murni dari nol tapi dari manipulasi materi. Namun secara teori sudah mendekati Fresh Magic. Pertanyaannya, apakah kedepannya masih ada kemungkinan terciptanya Six Magic, Seven Magic, dan seterusnya? Kemungkinannya masih ada, namun sangat sulit. Karena ilmu pengetahuan manusia itu berkembangnya sangat cepat. Di Fate Strange Fact Volume 6, dari dialog Haruri, keluarga Iselma ingin mencapai akar atau akasa lewat jalan atau metode kecantikan. Mereka ingin mencapai level di mana bisa mencerminkan kecantikan alam semesta itu sendiri. Aku penasaran akan jadi seperti apa jika keluarga Iselma berhasil mencapai akasa dengan metode atau jalan kecantikan. Akan jadi seperti apa True Magic yang berkaitan dengan kecantikan. Walaupun kayaknya akan mirip-mirip dengan authority dari Ishtar. Sampai di sini aja. Kalau ada tambahan atau kesalahan pada konten yang aku bawakan, silahkan koreksi di kolom komentar. Agar konten ini bisa jadi lebih rame lagi, kalian bisa swipe kiri di bagian komentar dan beri hype pada konten ini. Yang ingin support lebih bisa gabung membership. Yang sudah gabung aku ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata, see you next time and goodbye.